Pertama-tama ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini, yaitu pembebasan BIMTEK peningkatan kompetensi guru SMP dalam pendidikan kesehatan reproduksi. Sebelumnya saya cerita sedikit ya, untuk beberapa teman mungkin sudah ada yang tahu, tapi ada teman-teman yang baru dari P3K dan juga dari Bapak Ibu yang pindah ke sekolah kita. Bapak dan Ibu, di tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022, saya bersama dengan Ibu Katarina Indri waktu itu mengikuti BIMTEK untuk peningkatan kapasitas guru di dalam implementasi PKRS di Solo. Kegiatan ini merupakan kegiatan kolaborasi antara Kemenkes dan Kemendikbud, di mana kegiatannya itu adalah diikuti oleh 100 guru penggerak dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai ke Papua itu semuanya ada. Dari Bandung, dari Jawa Barat sampai ke Sulawesi itu semuanya ada. Ditambah dengan 10 guru-guru yang memang sudah terlibat sebelumnya di kegiatan kesehatan reproduksi yang difasilitasi oleh Rutgers WPF Indonesia. Nah, Rutgers WPF Indonesia itu adalah sebuah lembaga NGO yang memang bergerak di isu-isu kesehatan reproduksi dan juga kesehatan ibu dan anak serta remaja. Nah, Ibu dan Bapak, teman-teman semua, di dalam kegiatan BIMTEK di Solo itu saya bersama Ibu Indri dan satu orang guru lagi, Ibu Rusmatriani dari SMP Negeri 11, itu kami dan guru-guru yang 100 guru penggerak itu menjadi namanya guru pelopor utama. Nah, guru pelopor utama ini nantinya memang akan memberikan materi ini kepada guru mitra namanya setelah di daerah. Setelah kami implementasi terlebih dahulu di sekolah, baru nanti ada pengibasan materi ke guru mitra dulu. Nah, nanti dari guru mitra baru ke guru imbas. Setelah dari guru imbas nanti baru disampaikan di MGMP 3 mapel ini. Nanti Bapak dan Ibu juga akan mendapatkannya di MGMP, yaitu mata pelajaran IPA, BK, dan PJOK. Nah, alangkah lebih baiknya karena kebetulan kami dapat materinya lebih dulu, maka kami imbaskan kepada teman-teman yang ada di sekolah. Itu latar belakangnya, cerita sedikitnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengimbasan hasil BIMTEK peningkatan kompetensi guru SMP dalam pendidikan kesehatan reproduksi ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kegiatan pengimbasan dan implementasi PKRS ini dilatar belakangi dengan tentu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir, batin, dan sehat. Ini memang menjadi perundang-undangan yang paling atas untuk perundang-undangan di bawahnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu tentang kesehatan mengamanahkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kata-katanya di situ setiap orang berhak. Artinya peserta didik kita juga berhak untuk mendapatkan edukasi informasi terkait dengan KESPRO. Selanjutnya ada PP nomor 61 tahun 2014 menyatakan kesehatan reproduksi remaja sebagai salah satu jenis layanan yang merupakan suatu dan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada remaja dalam rangka menjaga kesehatan reproduksinya. Ini dikuatkan kembali. Di pasal 11 nomor 1 itu menyatakan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi remaja itu bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya
yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi dan mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Ibu dan Bapak yang saya hormati, nanti kita akan melihat bagaimana sih perilaku berisiko yang sudah pernah dilakukan oleh para remaja. Kalau kita lihat angkanya, kita akan ngeri sekali melihat itu. Nanti kita bahas kan. Kemudian di pasal 12 dijelaskan bahwa pelayanan tersebut dilaksanakan, Bapak Ibu perhatikan poinnya, dilaksanakan salah satunya melalui pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi pada proses pendidikan formal dan non formal. Artinya apa? Edukasi ini memang diamanahkan oleh undang-undang untuk disampaikan kepada para remaja peserta didik kita agar mereka mendapatkan informasi dan edukasi tentang case pro ini dan dengan benar. Siapa yang bisa menyampaikannya? Tentu kita, karena kita yang menyampaikan tentu dengan informasi yang akurat. Nah, itu latar belakangnya. Selanjutnya juga dilatar belakangi dengan bahwa salah satu masalah kesehatan yang banyak dijumpai pada anak usia sekolah dan remaja adalah masalah kesehatan reproduksi, antara lain seperti kekerasan seksual, bullying, kebersihan diri yang kurang baik, perilaku seksual beresiko yang dapat mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan, IMS atau infeksi menular seksual, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan kesehatan ini terjadi sebagai akibat masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan mereka tentang kesehatan reproduksi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, banyak sekali kasus-kasus yang sebetulnya kita nggak bisa tutup mata, itu terjadi. Nggak usah di luar-luar, di sekolah kita aja kasus-kasus bullying ini banyak gitu ya. Itu seperti fenomena gunung es, jadi kelihatannya 1-2 kasusnya, tapi begitu kita telusuri akan jumlahnya akan banyak. Nanti kita lihat berapa kasusnya dari seluruh Indonesia ya. Dan yang latar belakang yang selanjutnya, sebagai upaya dalam pencegahan permasalahan kesehatan tersebut, maka pendidikan case pro menjadi sangat penting diberikan di sekolah secara kurikuler dan terintegrasi dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, guru menjadi sumber informasi yang tepat dalam memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi kepada peserta didik selain tenaga kesehatan. Nah, karena kita profesinya guru, maka kita juga berkewajiban untuk memberikan edukasi terkait case pro kepada peserta didik kita, remaja kita, karena memang informasinya itu yang betul-betul dibutuhkan oleh peserta didik kita ya. Kita lanjut. Nah, mengapa PKRS itu dibutuhkan? PKRS itu adalah, sebelumnya mungkin ada yang belum tahu singkatannya, Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas. Kita singkat PKRS, atau gampangnya kita sebutnya biasanya case pro gitu aja. Nah, survei demografi dan kesehatan Indonesia ini kalau kita lihat nanti angkanya Bapak Ibu ngeri sekali. Tahun 2017 itu menunjukkan bahwa pada usia remaja 8% laki-laki dan 2% perempuan remaja kita melaporkan telah melakukan hubungan seksual dengan alasan antara lain 47%-nya saling mencintai, 30%-nya penasaran, ingin tahu, kepo bahasa anak sekarang. Kemudian 16%-nya terjadi begitu saja tanpa alasan. Kemudian masing-masing 3% karena dipaksa dan terpengaruh teman. Ibu bapak jangan lihat 8% 2%-nya, kesannya kecil. Kalau kita gabung 10%, tapi berapa jumlah remaja kita? Kita lihat di proyeksi tahun 2015. Jadi ini surveinya oleh Bappenas, BPS dan UNFPA itu di tahun 2013. Memprediksi di tahun 2015 jumlah remaja di usia 10 sampai 24 tahun itu lebih dari 66 juta. Kalau 10%-nya berarti kan 6.600.000 ya Pak Bobi ya. Nah, 6.600.000 itu Bapak Ibu yang sudah melakukan hubungan seksual. Kan ngeri sekali angka ini. Faktanya, ini berdasarkan survei. Itu 2015, bisa jadi naik.
di tahun-tahun sekarang, karena itu proyeksi di tahun 2015 dan surveinya dilakukan di 2017. Itu Bapak Ibu. Kemudian ada dari studi Global School Health Survey itu di tahun 2015 menunjukkan bahwa 3,8% remaja perempuan dan 6,9% remaja laki-laki pernah melakukan hubungan seksual. Ngeri sekali angkanya Bapak Ibu. Jadi jangan dilihat dari persentasenya, tapi lihat jumlahnya, jumlah remajanya. Karena remaja di Indonesia itu adalah 25% dari keseluruhan total penduduk Indonesia. Itu angkanya besar sekali, ya. Kita lanjut. Nah, data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 itu menunjukkan sebanyak 0,9% perokok menyatakan merokok pertama kali di usia 5 sampai 9 tahun dan 10,6% pada usia 10 sampai 14 tahun. Ini usia anak kita Bapak Ibu, usia peserta didik kita 10 sampai 14 tahun. Dan faktanya memang ada anak-anak yang berani merokok. Bahkan di kelas saya waktu itu, dan kita proses, ya. Artinya mereka memang sudah mulai coba-coba, atau bahkan mereka sudah merokok aktif, gitu. Kalau di rumah dia sudah terbiasa merokok, gitu. Itu angkanya. Kemudian ada survei di GSHS 2015 juga menunjukkan di antara anak usia 13 sampai 18 tahun, 21,1% pernah merokok, 10,8% pernah minum alkohol, 5% pernah mengkonsumsi narkoba, pengalaman pernah dipaksa berhubungan seksual pada laki-laki itu ada 5,4% angkanya, dan pada perempuan 3,7%. 46% karena merasa kesepian dan khawatir berlebihan, 65,4% merasa orang tua tidak memperhatikan, serta 5,5% memiliki keinginan untuk bunuh diri. Angka-angka ini kan mengerikan sekali Bapak Ibu. Sudah ada keinginan untuk bunuh diri karena merasa kesepian, tidak diperhatikan oleh orang tuanya, dan masalah-masalah problem-problem remaja lainnya terkait dengan case pro. Itu Bapak Ibu ya. Salah satu mengapa mengapa PKRS dibutuhkan. Pak Bobi kesepian juga. Nggak sampai bunuh diri kan? Jangan sampai ya. Oke. Kita lanjut lagi. Mengapa Mas PKRS dibutuhkan juga? Berdasarkan survei GSHS tahun 2015 juga menunjukkan hanya 20,38% peserta didik yang menyatakan pernah diajarkan di kelas apa yang dilakukan jika dipaksa melakukan hubungan seksual. Maksudnya gini, 20,35% dari total keseluruhan jumlah peserta didik kita yang remaja tadi, yang 66 juta tadi, itu hanya sekian angkanya yang pernah diajarkan bagaimana cara dia menolak, diajarkan apa yang harus dilakukan kalau dia dipaksa melakukan hubungan seksual. Angka yang selebihnya nggak tahu caranya gimana menolak kalau dia apa yang harus dilakukan kalau diajak melakukan hubungan seksual secara paksa, mungkin oleh pacarnya, mungkin oleh orang-orang terdekat di sekitarnya. Karena kita tidak menutup mata bahwa terkadang pemaksaan hubungan seksual itu dilakukan justru oleh orang terdekat, keluarga terdekat yang seharusnya melindungi. Banyak kasusnya Ibu Bapak. Dan 63,62% pernah diajarkan menghindari pelecehan. Bagaimana caranya? Sekarang memang sudah mulai ya diajarkan sejak dini mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh. Itu dari anak tahu TK, SD itu sudah mulai diajarkan. Apalagi SMP harus gitu ya. Kemudian 36,33% pernah diajarkan cara menolak berhubungan seksual. Sementara hanya 9,9% perempuan dan 10,6% laki-laki usia 15 sampai 19 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif mengenai HIV. Kenapa bicara HIV? Terkait dengan kesehatan reproduksi. Nanti kita bahas di materi selanjutnya.
Dan yang berikutnya data SDKI yang tahun 2017 itu menunjukkan 62% perempuan dan 51% laki-laki usia 51 sampai 24 belum menikah berdiskusi tentang kesehatan reproduksi dengan teman sebaya. Pak Bobi lagi. Kemudian 47% perempuan dan 42% laki-laki berdiskusi dengan gurunya. Jadi angkanya nggak sampai setengahnya. Mereka berani berdiskusi tentang cash flow dengan gurunya, gitu ya. Kemudian dengan orang tua dan kerabat, sisanya angka itu. Dan ada juga yang 15% perempuan dan 28% laki-laki tidak mendiskusikan sama sekali tentang kesehatan reproduksinya. Jadi apa yang terjadi di tubuhnya, apa yang ada di hatinya itu dia tidak pernah menyampaikannya. Padahal remaja itu rasa ingin tahunya cukup besar, tapi mungkin dia tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Gitu. Nah, selanjutnya PBB itu sudah membuat panduan untuk bagaimana menyampaikan materi PKRS ini. Nah, dibuat satu uji coba menggunakan panduan yang dibuat oleh PBB untuk mengimplementasikan PKRS di sekolah-sekolah di 87 negara. Hasilnya cukup menggembirakan karena banyak menurunkan resiko-resiko kesehatan reproduksi. Misalnya terjadi penurunan untuk kehamilan tidak diinginkan dan juga IMS, infeksi menular seksual, termasuk HIV. Nah, program uji coba ini adalah program berbasis kurikulum. Ya, 70%-nya diimplementasikan di sekolah, sisanya diterapkan di komunitas atau di klinik-klinik. Karena sekarang puskesmas juga memiliki program-program untuk implementasi PKRS di sekolah. Biasanya mereka melakukan penyuluhan terstruktur ya, sudah terprogram. Satu semester biasanya 2-3 kali begitu. Kemudian terjadinya penurunan frekuensi berhubungan seksual sebesar 31%, peningkatan penggunaan kondom 40%. Ini mungkin untuk yang sudah seksual aktif ya, sudah aktif dalam melakukan hubungan seksual. Kemudian peningkatan penggunaan kontrasepsi itu 40% dan penurunan resiko hubungan seksual sebesar 53%. Jadi panduan yang dibuat oleh PBB ini memang boleh untuk diadaptasi di negara-negara yang ingin menerapkan implementasi PKRS di sekolah, termasuk yang dilakukan oleh Kemendikbud dan Kemenkes. Ya. Selanjutnya kita ke modul PKRS. Untuk cerita sedikit saja, tahun 2013 SMP 22 ini sudah mulai mengimplementasikan PKRS. Sampai 2015 waktu itu masih dalam format ekstrakurikuler, jadi tidak seluruh siswa dapat. Kemudian di tahun 2016-2017 sampai dengan sekarang itu mulai menggunakan seluruh siswa itu dapat materi kesehatan reproduksi. Tapi berjenjang ya, waktu itu di kelas 8 dan di kelas 9. Kemudian waktu itu kita masih pakai modul yang diproduksi fasilitasi dari Rutgers WPF Indonesia, Bapak Ibu ya. Belum yang dari Kemenkes dan Kemendikbud. Nah, setelah dari tahun 2022 ini yang Bu Indri setelah kami bimtek itu kami diwajibkan untuk menggunakan modul PKRS yang diterbitkan atau disusun oleh kolaborasi dari Kemendikbud dan Kemenkes. Sekarang kita bicara tentang modulnya. Jadi modul yang lama yang namanya setara itu tidak digunakan lagi. Dan ini Rutgers WPF Indonesia berkontribusi banyak juga untuk proses pembentukan modul yang baru gitu ya. Nah, Kemendikbudristek itu sudah melakukan kerjasama dengan UNFPA dan Kemenkes itu untuk pemetaan materi dan menyusun modul PKRS untuk remaja di jenjang pendidikan dasar. Modul ini memang ditujukan khusus bagi guru untuk dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi yang akurat dan komprehensif
menyeluruh ya terkait kesehatan reproduksi. Nah, muatan kesehatan reproduksi pada remaja pada modul ini dapat diintegrasikan dalam pembelajaran 3 mapel, IPA, PJOK, dan BK ya. Sebetulnya boleh juga untuk ke pendidikan agama dan budi pekerti serta PKN. Tetapi kami diamanahkan waktu itu sesuai dengan BIMTEK-nya untuk 3 mapel dulu ya. Jadi IPA, PJOK, dan BK. Ibu dan Bapak itu modulnya kami memang nggak dikasih yang ininya ya, yang hardware-nya ya. Jadi software-nya saja, terus kita saya sudah printkan ini modulnya seperti ini ya. Nah, kita bicara lebih lanjut lagi tentang modulnya. Ada materi apa saja sih ini? Jadi materinya itu ada 8 bagian, ada komprehensif menyeluruh dengan kebutuhan peserta didik kita. Jadi ada konsep dasar pendidikan kesehatan reproduksi remaja, nilai mengenal diri dan hubungan dengan orang lain, pertumbuhan dan perkembangan remaja, masalah kesehatan reproduksi, gender dan pencegahan kekerasan, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehatan reproduksi remaja, dukungan dan layanan, serta terakhir penyusunan rencana pembelajaran dan rencana pelaksanaan layanan pendidikan KESPRO. Ibu dan Bapak yang saya hormati, jadi modul ini sangat simpel, sudah dilengkapi dengan langkah-langkah di dalam proses pembelajarannya. Nah, pembelajarannya memang sangat menarik, sangat berbeda dengan kegiatan kita mengampu atau memberikan materi pelajaran misalnya IPA yang kita ampu sehari-hari. Kenapa? Karena dia lebih aktivitas siswanya yang lebih banyak digunakan, kemudian metodenya banyak menggunakan game, permainan, sehingga menarik peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selain itu ada catatan penting yang telah didesain agar mudah diterapkan oleh guru. Ibu dan Bapak, materi ini diharapkan oleh dari Kemendikbudristek itu bisa disisipkan di mapel kita, di IPA, di PJOK, dan di BK. Kalau dari hasil monef kemarin tanggal berapa Bu Indri kita monef? Hari Rabu tanggal 3 ya. Nah, tanggal 3 kemarin kami monef seluruh peserta dari 110 peserta itu ya. Nah, banyak ternyata memang kita harus banyak membuka wawasan kita, seolah-olah kita gimana caranya memasukkan materi KESPRO di dalam atau mengintegrasikannya di dalam mata pelajaran IPA. Ternyata kalau kita banyak membuka wawasan kita, membuka cara berpikir kita, itu tidak akan menjadi masalah. Banyak sekali bisa kita masukkan materi-materi yang dari IPA diintegrasikan dengan materi KESPRO. Kalau yang dari BK malah itu mereka senang banget karena mereka bilang, apa istilahnya tuh Bu Indri kemarin Bu Enong itu yang dari Jawa Barat, banjir materi itu. Jadi mereka suka sekali, senang sekali gitu. Karena ini banjir materi. Untuk BK itu semuanya masuk materi ini. Kemudian kalau untuk PJOK juga banyak ya Bu Eni ya, memang masuk. Kalau Bu Eni karena sudah implementasi juga dari 2017 ya Bu Eni. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, apa sih sebetulnya yang didapat oleh peserta didik kita kalau kita mengimplementasikan materi PKRS ini. Ini Bapak dan Ibu, bagian yang pertama adalah konsep dasar pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Nah, nanti di sini remaja akan diedukasi, akan diberikan pemahaman tentang karakteristik remaja, cara menyikapinya, kemudian memahami pengertian ruang lingkup kesehatan reproduksi, memahami hak anak dan hak kesehatan reproduksinya. Kemudian menganalisis pentingnya KESPRO bagi remaja. Sebenarnya ini juga kalau untuk yang bagian pertama lebih utama ke gurunya, tapi boleh juga kalau disampaikan ke peserta didiknya. Oke ya. Kemudian bagian yang kedua, nilai mengenal diri dan hubungan dengan orang lain.
Ibu dan bapak yang saya hormati, banyak remaja kita yang kesulitan di dalam dia bergaul. Nggak semua anak itu mudah untuk bergaul dengan teman-temannya. Nah, di sini anak-anak dilatihkan bagaimana peran dan nilai dan norma di dalam kesehatan reproduksi. Kemudian anak-anak diajarkan bagaimana mengambil keputusan yang baik itu, apa langkah-langkahnya. Kalau misalnya keputusannya ternyata tidak pas, apa yang harus dilakukan? Ini dilatihkan, ini diajarkan. Karena mau tidak mau di dalam proses kehidupan sehari-hari banyak pilihan-pilihan yang harus diambil keputusannya oleh para remaja. Jadi dia dilatihkan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya. Kemudian anak-anak diajarkan bagaimana sih membentuk diri yang positif itu. Karena banyak anak yang merasa tidak pede dengan kondisi tubuhnya, dengan keadaan dirinya, lingkungannya, keluarganya. Jadi anak-anak dilatihkan untuk berkonsep diri yang positif. Kemudian diajarkan untuk mengetahui batasan diri, karena batasan itu penting. Kalau dia tidak menyampaikan batasannya, maka orang lain bisa melakukan apa saja terhadap dirinya, karena dia tidak membatasi dirinya terhadap orang lain. Itu dilatihkan. Kemudian komunikasi efektif. Ibu dan bapak, anak-anak kita itu banyak, kalau kita tanya dia diam. Padahal banyak yang ingin dia ketahui, tapi dia nggak berani. Kemungkinannya dia tidak mampu untuk berkomunikasi secara efektif. Jadi di sini dilatihkan anak untuk bisa mengungkapkan pendapatnya, mencurahkan pendapatnya, atau bertanya sesuatu yang ingin diketahuinya. Kemudian konsep privasi dan hak atas tubuhnya. Anak diajarkan, dilatihkan, yang boleh memegang tubuhnya itu hanya dia sendiri, tidak boleh satu orang pun. Tidak boleh. Bahkan ayahnya pun kalau dia remaja putri tidak dibolehkan. Nah, itu harus dilatihkan, diajarkan. Itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana peran pertemanan dalam kehidupan remaja. Ini penting sekali Bapak dan Ibu, karena banyak sekali kasus-kasus yang akibat pergaulan pertemanan itu menyebabkan misalnya tawuran, ribut, berantem dan lain-lain. Nah, ini di sini diajarkan. Kemudian bagaimana mentoleransi dan saling menghargai terhadap teman, konsep cinta dan ekspresi cinta. Ini harus diajarkan. Kenapa? Karena banyak salah kaprah. Anak-anak ada yang berpacaran tapi pacarnya menginginkan menguasai. Jadi ada hubungan relasi kuasa. Sehingga untuk membuktikan cinta harus mau berhubungan seksual. Kalau tidak mau berhubungan seksual berarti kamu tidak cinta. Itu sebagai pembuktian cinta. Anak-anak diajarkan bahwa pembuktian cinta itu tidak harus dengan melakukan hubungan seksual, dan itu harus ditanamkan sejak dini pada anak-anak kita yang sudah memang secara hormonal, dia hormonnya sudah mulai berproduksi. Salah satunya secara fisik, secara psikis dia sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Teman perempuan suka sama laki-laki, laki-laki suka sama yang perempuan. Dan itu ekspresi cinta itu kan tidak harus dengan hubungan seksual, itu dilatihkan, diajarkan, gitu. Sehingga anak bisa mampu dia untuk menolak. Ekspresi cinta tidak harus dengan hubungan seksual, gitu. Kemudian konsep keluarga, ibu dan bapak di konsep keluarga nanti anak-anak dilatihkan bagaimana dia menghargai keluarganya, dia merasa mendapatkan dukungan. Nah, kalau misalnya ada trouble-trouble yang di anak-anak terkait dengan keluarga, itu dia sekaligus bisa curhat ke gurunya, sekaligus guru bisa melakukan pendampingan, gitu ya. Kemudian komitmen jangka panjang dalam persiapan perkawinan. Ini nanti, tapi dari awal sudah diedukasi. Hal-hal yang penting untuk diperhatikan itu apa saja, gitu ya. Nah, di bagian ketiga ini ada pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini biasanya yang disukai anak-anak karena betul-betul terkait langsung dengan apa yang terjadi. Pergantian jam kelima. Di sini nanti pergantian jam kelima. Mengapa terjadi? Apa saja yang berubah? Apakah nyaman dengan perubahan-perubahan tersebut? Kalau nggak nyaman harus bagaimana? Nah, ini diajarkan. Nanti di sini belajar tentang anatomi dan fungsi organ reproduksi. Bagaimana kita mengajarkan, mengedukasi mereka tidak lagi menggunakan nama
istilah-istilah organ reproduksi dengan istilah lain. Menyatakan vagina dengan apem itu nggak boleh. Apem kan kue. Nah itu tidak boleh. Kemudian menyebutkan penis dengan burung. Burung kan hewan gitu. Jadi nanti diajarkan. Jadi anak terbiasa. Kita berbicara ini ilmiah. Ini ada di tubuh kita, ada di tubuh remaja. Tahu organnya, namanya, dan fungsinya. Jadi nggak perlu malu gitu. Karena ini memang ilmiah gitu ya. Kemudian apa yang menjelaskan apa itu menstruasi, apa itu mimpi basah, prosesnya, apa yang harus dilakukan kalau mereka mengalami menstruasi, kemudian bagaimana cara dia membersihkan darah menstruasi, bagaimana dia membersihkan setelah dia mengalami mimpi basah, kemudian mimpi basah kenapa terjadi dan lain-lain. Penularannya karena apa? Sehingga kalau tidak terkait dengan proses penularannya tentu dia masih boleh. Kalau bersalaman aja kan tidak akan menularkan HIV, sehingga dia tidak memberikan stigma yang kepada orang-orang dengan HIV, ya. Kemudian resiko nafza dan kaitannya dengan kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya rokok. Jadi bahaya merokok, bahaya narkoba, banyak kan dijelaskan di sini. Kemudian dampak perkawinan anak, karena faktanya di Indonesia itu masih banyak perkawinan anak terjadi. Ya, kalau di undang-undang berapa sekarang umur 19 ya, 19. Jadi sampai 18 itu anak-anak belum boleh, masih dianggap itu anak gitu ya. Kemudian dampak kesehatan tindakan sunat pada perempuan. Ini jadi kontroversi ya. Sempat jadi kontroversi. Nah, sebetulnya sunat pada perempuan itu apa? Kemudian apa dampaknya terhadap kesehatan reproduksinya itu dibahas di sini, ya Ibu dan Bapak. Ya. Kita lanjut ke bagian 5. Nah ini gender dan pencegahan kekerasan. Ibu dan Bapak, kekerasan atau bullying yang terjadi di sekolah maupun di rumah itu sudah marak ya, baik yang melalui reproduksi remaja, ya. Kemudian bentuk-bentuk kekerasan, cara pencegahannya, termasuk perundungan. Kemudian jenis, dampak, dan cara mengatasi perundungan atau bullying ya. Perundungan itu kata lain dari bullying. Kemudian menganalisis keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola emosi. Ibu dan Bapak, sekolah kita SMP 22 itu salah satu pilot project untuk penelitian E4E. Penelitian E4E itu adalah penelitian bagaimana sih implementasi PKMS itu berpengaruh terhadap elemen-elemen yang dinilai, gitu ya. Nah, salah satunya tentang kekerasan dan bullying. Angkanya itu dilakukan di 3 provinsi, ya, Bali, Semarang. Di 3 kota, Bali, Semarang, dan Bandar Lampung. Di Bandar Lampung itu di 3 sekolah, SMP 25, SMP 22, dan SMP 13. Hasilnya Ibu dan Bapak salah satunya di komponen atau di elemen kekerasan itu nilainya di Bandar Lampung itu justru naik. Itu long riset ya, jadi riset yang panjang itu dilakukan dari 2018, data diambil di 2018, 2020, dan 2022. Nah, di gelombang ketiga di 2022 dan jadi gini, di teknologi informasi dan komunikasi dalam kesehatan reproduksi, ini saya agak cepat saja. Ibu dan Bapak anak-anak dilatihkan bagaimana bermedsos yang bijaksana, karena banyak sekali kejahatan seksual, kejahatan yang lainnya yang diakibatkan oleh medsos ini, gitu ya. Bahkan anak-anak bisa tawuran, bisa berantem, ribut juga gara-gara medsos. Nah, di sini anak-anak dilatihkan, diajarkan untuk bermedsos dengan bijaksana, dengan baik, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Karena di sini diajarkan bagaimana berinternet yang sehat dan aman sebagai dasar perlindungan terhadap anak usia remaja, supaya anak-anak tidak menjadi korban kekerasan berdasarkan medsos, gitu ya. Kita lanjut ke bagian 7, dukungan dan layanan. Nah, untuk dukungan dan layanan ini adalah nanti terkait dengan akses layanan ya.
Biasanya juga selain di guru BK juga ada layanan-layanan kesehatan itu terkait dengan kerjasama dengan pihak lain, misalnya dengan puskesmas, gitu ya. Jadi menganalisis keterampilan yang dibutuhkan remaja untuk mengambil keputusan dalam mengakses layanan dan dukungan terkait kesehatan reproduksinya. Misalnya ada anak yang saya merasa menstruasi saya tidak rutin gitu, dia bisa ngobrol dulu mungkin sama guru BK-nya, mungkin dirujuk nanti ke puskes seperti itu ya. Kemudian menganalisis penanganan masalah remaja di sekolah terkait kesehatan reproduksi. Ini bisa kolaborasi antara guru PKRS atau guru Kespro dengan pihak guru BK. Kemudian mengidentifikasi layanan kesehatan yang ramah remaja itu yang seperti apa dan bisa diperoleh di mana, itu kita sampaikan gitu. Kemudian menganalisis peran dukungan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan remaja terkait kesehatan, reproduksi, dan dukungan teman sebaya. Dukungan teman sebaya ini penting untuk dilatihkan ya Bapak Ibu, karena anak-anak terus terang saja lebih banyak mereka kadang-kadang nggak berani bertanya kepada orang dewasa, guru, tapi lebih banyak bercerita ke temannya. Padahal informasi yang didapat dari teman belum tentu akurat, betul sekali. Justru informasi akurat itu adalah dari guru. Karenanya penting bagi guru untuk mengedukasi, mengimplementasikan materi-materi ini kepada peserta didik supaya informasi terkait reproduksi remaja kita tidak salah, tidak keliru ya. Nah, kita ke bagian akhir Ibu dan Bapak, yaitu penyusunan rencana pembelajaran. Ini sebetulnya lebih kepada guru ya. Dan nanti untuk proses penyusunan RPP dan RPL-nya, kebetulan saya beberapa sudah menyusun. Nanti bisa kita share, kita diskusi bareng-bareng, gitu ya, bagian terakhirnya. Nah, harapannya yang terakhir dengan pemahaman yang benar, proporsional dan menyeluruh atau komprehensif, diharapkan dampak negatif dari kesehatan reproduksi dan seksualitas seperti tingginya angka perilaku hubungan seks pranikah atau pada tangan remaja, kekerasan seksual, kehamilan remaja di bawah umur yang tidak diinginkan, kemudian ketidaksiapan menghadapi perkawinan, terjangkit virus HIV, AIDS, dan IMS, infeksi menular seksual, dapat ditekan angkanya atau bahkan dihindari. Ini terakhir Bapak dan Ibu. Jadi materi di sini memang relate, sangat dekat dengan kehidupan remaja kita. Dan ini memang informasinya betul-betul dibutuhkan. Waktu itu saya mengikuti lomba penulisan artikel, saya itu membuat riset kecil gitu ya. Dan memang lebih dari 90% remaja kita, anak-anak kita yang di tahun itu menyatakan bahwa materi ini sebetulnya mereka butuhkan seharusnya ketika mereka belum puber, waktu SD gitu, kalau waktu bisa diulang gitu. Tetapi alhamdulillah di SMP mereka mendapatkan materi PKRS. Itu ya Bapak dan Ibu. Adakah yang ingin di-sharing oleh Bapak Ibu teman-teman semua? Kalau tidak ada, nanti setelah ini saya akan men-share angket ya Bapak Ibu ya. Nggak banyak angketnya, cuma 9 item saja. Bagaimana respon Bapak dan Ibu terhadap materi yang ada di modul ini, di modul Kespro ini. Kemudian kesiapan Bapak Ibu kalau misalnya nanti akan memberikan materi ini. Itu ada di situ semua. Ini sebagai bahan untuk penulisan best practice saya. Nanti hasil best practice atau praktik baik ini nanti akan di-upload, akan dilakukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta sebagai salah satu tagihan saya dan Bu Indri ketika mengikuti. Itu Bapak dan Ibu ya, saya sangat mengharapkan Bapak dan Ibu bisa untuk mengisi kuesioner atau angket. Nanti saya japri aja ya, saya japri linknya, minta tolong diisi. Nanti dari situ saya baru memulai proses penulisan, itu nanti dilapor. Kalau Bu Indri mungkin dia bukan pengimbasan ya Bu Indri ya, nanti kami dibebaskan. Tapi kalau Bu Indri nanti minta tolong bantuan teman-teman, Bu Indri bilang aja ya, nanti kita akan bantu bersama. Gitu ya Bapak Ibu. Saya sangat berterima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik Bapak dan Ibu, dicatat sebagai amal baik Allah yang membalasnya hari ini.
nggak bisa kasih apa-apa. Udah nebeng sama P3K. Itu ya Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih, apresiasi tinggi-tinggian untuk Bapak dan Ibu semua. Tepuk tangan buat kita sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.